Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo pastinya kita familiar banget sama yang namanya Kopiko. Bercanda. Nah, kali ini aku lebih pengen membahas suatu hal, istilahnya ini suatu kejadian yang sebenarnya lumayan parah, bahkan ada istilahnya. Nah, ini disebut sebagai Kopino. Nah, mungkin banyak yang rasa ini agak familiar dan juga berusaha menebak Kopino itu apa. Kopino merupakan singkatan dari Korean dan Filipino. Nah, kok bisa ada gabungan kayak gini dan kenapa ini rame? Langsung tak jelaskan. Nah, Kopino ini sebenarnya merupakan istilah anak-anak campuran orang tua Korea dengan orang tua Filipina, tapi yang ditelantarkan, alias anaknya ini tidak dirawat. Lebih tepatnya oleh ayahnya, ya mayoritas adalah ayahnya yang orang Korea. Mungkin di sini ada yang mikir, oke, kejadiannya aku paham, tapi kok sangat diikat dengan negara Filipina ini kenapa? Nah, jadi kayak gini, salah satu turis terbanyak di Filipina itu adalah dari negara Korea ternyata. Dan aku pun waktu aku belajar di Singapura dulu, itu lumayan banyak teman-teman Korea yang dulunya itu mereka SMP ataupun SMA di Filipina. Terus aku tanya, lu kamu ngapain belajar di situ? Biasanya mereka bilang, oh aku dikirim ke situ sama mama atau papaku untuk belajar bahasa Inggris. Jadi ada juga yang dikirim ke Filipina karena dia mau belajar bahasa Inggris, ada juga yang memang keluarganya tinggal di Filipina. Kayak aku tinggal di Indonesia, mereka tinggal di Filipina. Tapi menariknya, lumayan banyak orang Korea yang tinggal di Filipina karena setauku negara situ kayak nggak terlalu susah untuk adaptasi. Kayak mereka juga makan babi, jadi untuk orang Korea makanannya pun juga nggak terlalu susah. Pokoknya ada beberapa faktor yang bikin orang Korea itu tidak terlalu susah untuk beradaptasi di Filipina, katanya. Dan sebenarnya awal orang Korea mulai pergi ke Filipina itu dari tahun 1990-an dan puncaknya itu di tahun 1997 hingga 1998. Lebih tepatnya di saat Korea mengalami krisis moneter dan itu juga merupakan waktu-waktunya aku pindah ke Indonesia. Nah, sebentar. Tapi ada satu perbedaan besar antara orang-orang Korea yang pergi ke Filipina dan juga orang-orang Korea yang pergi ke negara lain. Sebenarnya mungkin lebih tepatnya perbedaan budaya di Filipina yang mengakibatkan kejadian Kopino ini. Karena kalau dipikir, ya sebatas mereka pindah tempat tinggal ya, atau aku pun cuman pindah ke Indonesia dan aku beradaptasi di sini dan menjadi satu bagian dari Indonesia gitu. Tapi aku pun nggak tahu kenapa begitu, entah kenapa, ini aku belak-belakan ya. Anak-anak Korea yang dari keluarga super kaya, biasanya mereka itu akan dikirim entah ke Amerika ataupun ke negara-negara Eropa. Tapi yang kurang punya uang, itu biasanya mereka menargetkan negara-negara Asia lainnya. Yo, bisa berbagai negara, bisa Indonesia, bisa Jepang, bisa Taiwan, bisa Singapura, bisa Filipina. Pilihan negara ini jujur tidak memandang bulu. Ya mereka cocoknya mana, itu yang dipilih. Tapi masalahnya ini, karena komunitas orang Korea di Filipina itu sangat besar, cukup banyak juga anak-anak Korea yang punya masalah saat mereka belajar di Korea dikirim ke Filipina. Contoh ini ya, aku beneran pernah dengar dari temenku langsung waktu aku di Singapura, anaknya ini pernah membuli temennya di sekolah. Dikeluarkan dari sekolah, tapi dia pindah ke sekolah lain, tetap ada berita kalau dia ini suka membuli. Akhirnya sama orang tuanya dikirim ke Filipina. Sehingga anaknya ini mungkin terkesan ya, kesan yang aku terima, daripada aku mengubah sikapku yang salah, aku tinggal pindah tempat. Dan di situ berulah lagi. Dan masalahnya yang dikirim ke situ itu lumayan banyak anak-anak yang seperti itu juga. Tentunya tidak semuanya, tapi lumayan banyak. Sehingga di situ mereka kumpul lagi sama anak-anak Korea dan yang nakal-nakal ini kumpul lagi di situ. Sehingga tingkahnya ini lumayan banyak yang nakal katanya. Karena jujur waktu aku kuliah dulu, aku baru belajar bahasa Inggris di usia 21 untuk masuk kuliah. Anak-anak ini ada yang udah dikirim ke Filipina mulai usia 15 tahun, tapi bahasa Inggrisnya ya nggak terlalu lancar, tak lihat-lihat. Lebih lancar aku nantinya setelah kuliah 3 tahun. Mereka dari awal masuk sampai lulus yang ngunu-ngunu iku. Aku pertama masuk sih kagok, metune ya lumayan lancar, bahkan sekarang nikah sama istri orang Singapura, bayang no. Nah, pokoknya anak-anak seperti ini ataupun om-om, mereka ini bermain-main dengan perempuan-perempuan Filipina yang sangat muda. Dan tentunya mereka ini main, gak cuma main-main yang kita ngerti, tapi juga main-main diranjang ternyata. Dan tentunya mereka bilang, aku cinta kamu, kalau misalnya nanti kita punya anak, aku akan mempertanggungjawabkan semuanya, jadi kamu gak usah khawatir, I love you yang, dan melakukan hal-hal seperti itu. Nah, itu bisa dibilang iming-iming dan juga janji palsu, karena kejadian-kejadian seperti ini lumayan banyak, mau di Korea, di Indonesia, mereka pacaran ternyata melakukan hamil, cowoknya kabur. Memang ada kejadian-kejadian seperti itu, memang ada. Tapi ada satu faktor yang membuat kejadian ini lebih parah lagi ternyata.
Mayoritas penduduk ataupun warga Filipina mereka itu beragama Katolik dan tentunya sama dengan agama-agama lain, aborsi ini merupakan suatu pilihan yang dilihat sebagai pilihan yang sangat tabu. Jadi ketika mereka hamil dengan orang yang mungkin sebenarnya belum siap untuk menikah pun, kita nggak boleh mengaborsi anak ini, kita lahirkan saja. Jadi entah siap atau tidak siap, tetap anaknya itu tidak diaborsi. Bukannya aku menyarankan aborsi, namun ketika ini terjadi mereka itu mikirnya untuk melahirkan anak ini. Sedangkan si cowok yang kemarin sebatas cuma ngasih iming-iming tiba-tiba harus bertanggung jawab, tentunya mereka shock dan ada juga yang melarikan diri. Jadi hamil langsung mereka balik Korea atau mereka udah putus kontak. Mau gimana coba? Udah gitu, satu faktor lagi yang perlu aku sampaikan adalah entah kenapa di Filipina ini katanya alat kontrasepsi yaitu kondom itu dipandang sebagai suatu hal yang kurang baik. Ya lebih tepatnya kayak tabu gitu. Karena ada kepercayaan kayak banyak anak itu banyak rezeki. Kenapa kita pakai kontrasepsi? Ini nggak boleh, rezeki itu dari Tuhan. Nah, ada sedikit kesan seperti itu. Jadi ketika mereka berhubungan, pencegahan juga tidak dilakukan dan ketika hamil, ya dilahirkan gitu saja. Dan istilah kopino ini akhirnya mulai menjadi sangat ramai di tahun 2013. Karena mulai banyak cewek-cewek yang sudah melahirkan anak, anaknya ini kelihatan keturunan Korea dan Filipina, tapi nggak ada papanya. Udah gitu, mamanya juga sangat muda. Dan mamanya bener-bener nggak ada cara untuk menghubungi suami ataupun pacarnya. Dan di tahun 2013, saat mereka melakukan survei, yang ditemukan pastinya ada lebih berarti ya. Ada sekitar 200 kopino. Dan pekerjaan mereka itu sangat bervariasi. Ada yang guru, ada juga yang memang PSK, mungkin ada juga karyawan, dan macam-macam. Ya kalau guru, awalnya belajar Inggris tapi jadi suka. Kalau PSK ya mungkin mereka memang main-main tapi nggak mau pakai pengaman. Ada juga yang benar-benar mahasiswa pacaran ternyata hamil ditinggal. Benar-benar bermacam-macam. Dan kalau berdasarkan 200 orang ini, modusnya itu yo seperti yang bisa kita bayangkan. Pertama mereka PDKT, pacaran, melakukan, dan di saat melakukan mereka pun bilang kayak kalau hamil aku bertanggung jawab gitu. Tapi kalau udah hamil reaksinya antara dua ini. Yang satu tiba-tiba cabut ke Korea, jadi mereka nggak bisa menghubungi karena mereka nggak bisa bahasa Korea dan nggak tahu informasi tentang orang ini sebanyak itu. Yang kedua ini nggak beda jauh, orangnya bakal bilang kayak oh oke, kalau gitu aku bakal tanggung jawab, tapi loh surat untuk mendaftarkan anak kita nggak ada. Aku tak balik Korea bentar ya. Kamu tunggu aku bentar aja yang kamu tunggu. I love you. Nah ke Korea dan nggak pulang juga. Kayak gitu. Dan tentunya ini berdampak sangat negatif di Filipina karena nggak semua orang Korea melakukan hal-hal seperti itu. Tapi lumayan banyak korban kejadian kayak gini. Dan yang lebih menyedihkan jawabannya itu sama persis ketika ibu-ibunya yang maksudnya yang udah melahirkan kopino ini ditanyain, loh suaminya di mana, kenapa nggak dicari? Ya mereka bakal bilang, saya nggak tahu gimana cara menghubunginya, saya nggak tahu alamat tinggal mereka di Korea, saya bahasa Korea juga nggak bisa, mau gimana? Dan kalaupun mereka pergi ke kedutaan besar Korea yang ada di Filipina, mereka harus buktikan kalau anaknya ini anaknya orang Korea yang mana, sehingga jujur tidak mudah. Sehingga bisa dibilang ibu-ibu kopino ini di usia muda dalam kondisi tidak siap menjadi ibu, mereka sedikit dipaksa menjadi ibu. Contohnya, lihat perempuan ini namanya Mary Jane melahirkan anak di usia 17 tahun. Berarti berhubungan di saat usia berapa tahun itu? Kita nggak tahu cowoknya berusia berapa tahun. Ya kalau misalnya sama-sama SMA, mungkin nggak terlalu parah. Kalau misalnya suaminya ini ternyata yang berusia 30 tahun, ya toh. Dan satu hal yang perlu kita bayangkan, cewek yang bernama Mary Jane ini mungkin dia masih bisa menjadi anak SMA dan bisa kuliah dan nantinya bisa membangun rumah yang lebih siap. Sekarang dikarenakan anak yang lahir, dia harus menjadi ibu rumah tangga, dia pun mau nikah sama siapa, mungkin lebih susah mencari pendapatan, tentunya ada halangannya. Dan ada juga kadang yang mereka udah hamil, cowoknya berusaha untuk bertanggung jawab dan bahkan dibawa ke Korea. Tapi setelah dibawa ke Korea, tentunya ceweknya ini tidak bisa beradaptasi. Dan setelah nggak bisa beradaptasi, ceweknya bilang, aku mau pulang barengan aku. Dalam kondisi seperti itu, bukannya cowoknya bilang, aku akan berusaha lebih biar kamu bisa di sini bareng aku. Enggak, yaudah pulang oh ya, aturin dewe. Ada juga yang seperti itu. Nah, sedikit informasi yang perlu aku sampaikan. Aku sama Jeanette, kita juga nikah mixed marriage ya toh. Untuk orang asing tinggal di Korea sebagai istri itu ada beberapa syarat. Misalnya aku sama Jeanette itu ada persyaratan apakah aku pernah tinggal di negaranya Jeanette ataupun kebalikannya apakah Jeanette pernah tinggal di Korea. Karena kalau misalnya sama-sama nggak tahu budayanya dan tiba-tiba tinggal di Korea, lumayan banyak yang nggak cocok, akhirnya mereka berakhir dengan perpecahan ataupun perceraian sehingga visanya pun kadang bakal menjadi masalah.
Oke, ini sedikit info. Misalnya kamu orang Indonesia lagi pacaran sama orang Korea, nggak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu mau nikah, visanya bakal tidak semudah itu. Oke? Ada juga kejadian korbannya ini perempuan bernama Mean. Dia ini pacaran sama cowok Korea selama 1 tahun, dan setelah hamil, dia beritahu cowoknya langsung kabur dalam waktu 3 hari. 365 hari begitu mesra, ketika hamil, dalam waktu 3 hari langsung hilang. Ngalang-ngalai garansi dari produk yang kita beli di Shopee ataupun Tokopedia. Dan katanya ada juga beberapa pasangan yang istrinya dibawa ke Korea, tapi setelah dibawa ke sana juga nggak dirawat. Istrinya mungkin udah berusaha untuk adaptasi di situ, cowoknya ternyata malah selingkuh sama cewek lain. Atau ceweknya disuruh kerja, dianya nggak kerja. Berbagai macam. Dan tentunya karena kejadian ini menjadi cukup ramai, pemerintah Korea pun berusaha untuk membantu ataupun menyelesaikan masalah ini. Tapi yang menjadi masalah, kebanyakan perempuan-perempuan yang hamil ini adalah perempuan-perempuan yang berasal dari keluarga yang berekonomi lumayan rendah. Jadi terkesan perempuan-perempuan yang berasal dari keluarga ataupun lingkungan yang ekonominya kurang baik itu kayak digunakan untuk ya kepuasan, dan ketika hamil ya wis dibiarkan gitu aja. Ini sangat-sangat masalah besar sebenarnya. Dan mungkin di antara bol-bol ada yang mikir, loh mas, tapi anaknya ini kan ada darah Korea. Seharusnya pemerintah Korea juga peduli dong sama anaknya ini. Betul, tapi masalahnya gimana caranya ibunya bisa membuktikan kalau anaknya ini berdarah Korea tanpa suaminya? Mau tes DNA gimana? Udah gitu, seperti yang udah aku sampaikan tadi, mereka berasal dari ekonomi yang agak di kelas bawah. Sehingga mau melakukan hal-hal seperti ini pun mungkin nggak ada duit ataupun nggak tahu caranya. Dan tentunya kejadian ini merupakan kejadian yang sangat menyakitkan karena bayangkan, anak-anak kecil yang mereka lahir, mereka tumbuh besar bersama dengan mama, ketika ditanya, papamu mana? Aku nggak tahu papaku siapa, katanya papaku orang Korea. Mereka ada look ataupun penampilan kayak orang Korea, tapi sama sekali mereka nggak bisa bahasa Korea dan bahkan nggak tahu papanya siapa. Ini realitanya. Nah, video kali ini sebenarnya sampai di sini. Di sini bukannya aku mau menjelekkan orang Korea kayak gini atau gimana, tapi aku mau menyampaikan sebuah kejadian yang beneran terjadi. Dan aku berharap melalui video kali ini ada 2 pesan tentunya. Berhati-hati ketika mau melakukan hubungan entah dengan siapapun. Kalau misalnya kamu melakukan hubungan di luar nikah, karena itu pilihan orang, aku nggak bisa bilang apa-apa. Itu dosa ya dosa-dosamu, kamu ambil ya silakan. Mohon tidak sampai kebocoran. Yang kedua, nikah mixed marriage itu tidak semudah yang dibayangkan. Tidak seperti di drama, mau tinggal di Korea pun sangat-sangat ribet prosesnya. Jadi itu 2 hal yang pengen aku beritahu. Video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.